Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita bertemu untuk membahas tentang pengujian asumsi dalam analisis data. Perlu kita ketahui bahwa hampir semua statistik itu menuntut dua uji asumsi dasar, yaitu yang pertama berkaitan dengan normalitas sebaran, artinya data kita itu normal atau tidak. Suatu data itu dikatakan normal apabila dia itu memenuhi pola seperti kurva normal semacam inilah kabarnya. Nah, ketika maaf kalau tidak normal sekali, tapi ketika data itu memenuhi bahwa ada pola yang rendah sekian persen, yang di tengah-tengah itu cenderung tinggi, nah maka kemudian data kita bisa kita anggap sebagai data normal. Karena kalau data itu tidak normal, misalnya ini contoh ekstrimnya adalah misalnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk tidak normal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak adanya outlier atau tidak adanya angka ekstrim dalam suatu data yang sudah kita tabulasikan. Nah, ini dua asumsi yang sering kali atau selalu diminta untuk dijaga atau dipenuhi dalam analisis data. Sementara ada banyak sebenarnya asumsi lain semacam homogenitas varian, tetapi akan kita diskusikan saat kita membahas uji asumsi yang terkait atau uji statistik yang terkait. Ada dua teknik uji normalitas yang digunakan. Yang pertama adalah pengujian dengan metode numerik dan yang kedua adalah grafik. Kita tengok masing-masing satu persatu. Nah, numerik biasanya ada dua yang digunakan. Yang pertama itu dengan menguji kemiringan atau kejulingan suatu data yang kita sebut sebagai skewness dan kurtosis. Dan yang kedua adalah kita menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, ini juga di kedua teknik ini ditawarkan dalam analisis SPSS. Metode grafik itu ada dua teknik, histogram dan QQ plot. Kalau histogram biasanya ada semacam data yang kemudian nanti histogramnya nanti diikuti di baliknya ada pola data normalnya. Kita tengok untuk teknik yang pertama yaitu menguji skewness dan kurtosis. Tentunya ini adalah teknik pengujian normalitas dengan angka atau dengan numerik. Jadi dalam hal ini yang diuji adalah skor standar dari skewness. Jadi skor standarnya diperoleh dari rasio antara skewness dengan standar error. Sementara untuk di kurtosis juga sama, skor standarnya diperoleh dari kurtosis dan standar error dari kurtosis itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian baik skewness maupun kurtosis dilihat dari skor standar yang diperoleh. Nah, apabila suatu variabel itu dalam derajat kepercayaan 99%, artinya saja dari suatu variabel itu berada dalam rentangan DB 99%, maka kemudian skor standarnya itu berada dalam rentang minus 2,58 sampai 2,58. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa kalau suatu Z-nya tadi atau skor standarnya berada dalam rentang ini, maka kita bisa mengatakan bahwa data itu berdistribusi normal. Kita tengok dengan contoh yang tadi. Kita tahu bahwa angka skewness atau skor standar skewness-nya adalah 1,261 dan contoh yang berikutnya adalah skor standar untuk kurtosisnya adalah minus 0,505. Dengan demikian kita tahu bahwa keduanya ini memiliki memiliki angka di bawah dari 2,508. Mudah-mudahan saya tidak salah ketik, maaf, 2,58. Nah, karena keduanya di bawah dari 2,5, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedua skor standar skewness maupun kurtosis mengindikasikan bahwa data tersebut bersifat normal distribusinya. Yang berikutnya adalah pengujian dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk.
Nah, pengujian ini diarahkan untuk melihat apakah HO itu bisa diterima atau ditolak. Kalau HO itu diterima, maka kita bisa menyimpulkan bahwa variabel yang mau kita analisis itu berdistribusi normal. Sementara kalau yang diterima itu adalah hal alternatif, HA atau hal alternatif maksud saya, maka kita bisa mengetahui bahwa distribusi data itu tidak normal sifatnya. Jadi ketika HA, kita ingat bahwa ketika HA diterima maka otomatis HO-nya ditolak. Maka dalam kondisi itu distribusi data kita cenderung tidak normal. Nah, yang berikutnya adalah pengujian asumsi normalitas akan diterima apabila P-nya itu tidak signifikan. Jadi P itu di atas 0,05. Ketika P itu tidak signifikan, maka artinya HO itu diterima. Dengan demikian, selalu bahwa hasil Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk itu akan selalu diterima ketika P-nya lebih dari 0,5. Yang berikutnya adalah pengujian dengan grafik. Tadi diceritakan ada dua teknik, yaitu histogram dan QQ plot. Nah, yang paling banyak dipakai salah satunya adalah QQ plot. Nah, suatu data atau sebaran suatu data dari suatu variabel itu akan dikatakan normal apabila hasilnya itu mengikuti pola garis lurus ini. Nah, ketika mengikuti pola linear di sini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa data itu bersifat normal. Tetapi ketika ada pembelokan semacam ini, maka dalam pembelokan ini kita tahu bahwa distribusinya skewed-nya positif. Tapi kalau ada di bawah garis itu skewed-nya adalah negatif. Sementara kalau ada dua yang semacam ini menginginkan leptokortik. Jadi ada dua puncak distribusi ini dan itu juga tidak normal. Nah, kalau ada seperti ini, platykortik ada lebih dari dua puncak datanya, maka itu juga tidak normal. Jadi ini adalah pola-pola hasil QQ plot yang menunjukkan bahwa data tidak bersifat normal. Yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan kalau uji normalitas sebaran itu tidak terpenuhi, artinya uji asumsi itu mengindikasikan bahwa hasilnya tidak normal. Maka ada 4 alternatif yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan transformasi data, misalnya menggunakan angka logaritma, yang kemudian harapannya setelah ditransformasi datanya itu menjadi angka log, maka kemudian itu bisa berdistribusi normal. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak? Artinya sudah ditransformasi datanya, ternyata masih tidak normal. Kita bisa melakukan alternatif yang kedua, yaitu menggunakan statistik non-parametrik. Kita perlu ingat bahwa statistik non-parametrik itu tidak didasarkan pada asumsi normalitas data. Karena itu kemudian statistik semacam Whitney untuk uji beda maupun Spearman untuk uji korelasi sangat relevan untuk dipakai. Ini adalah alternatif kedua. Tapi kalau kita merasa tidak nyaman dengan penggunaan statistik non-parametrik karena ada alasan metodologi tertentu, maka kemudian kita bisa mengarah pada alternatif yang ketiga, yaitu tetap melakukan analisis parametrik. Jadi kenapa? Karena sebenarnya dalam uji normalitas data seringkali itu ada masalah, artinya misalnya kita tahu bahwa hasil atau pengujian dengan teknik Shapiro-Wilk maupun Kolmogorov-Smirnov itu cenderung tidak sensitif ketika sampelnya itu besar. Artinya ketika sampel atau N dalam satu penelitian, data penelitian itu katakanlah misalnya lebih dari 400, artinya sangat besar, maka kemudian cenderungnya hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk cenderung signifikan atau tidak normal. Karena itu sudah kita mengabaikan aja teknik hasil uji normalitas, mengingat sekali lagi sampel kita adalah besar, tidak memperhatikan hasil semacam Kolmogorov ataukah hasil uji skor standar skewness-nya ataukah QQ plot itu tidak diperhatikan, itu berbahaya ketika memang sampelnya itu
terbatas, misalnya 40, 25, atau secara umum di bawah 100. Nah, itu solusi yang ketiga. Jadi boleh menggunakan atau mengabaikan hasil uji asumsi ketika memang sampelnya itu besar. Dan yang keempat adalah melakukan analisis sensitivitas. Apa yang dilakukan dalam analisis sensitivitas? Artinya data kita analisis dengan menggunakan teknik parametrik dan sekaligus non-parametrik. Jadi kita ingat bahwa statistik non-parametrik itu tidak pernah membutuhkan asumsi normalitas barang. Nah, kemudian dari kedua hasil uji ini kita membandingkan hasilnya. Apakah kemudian hasilnya itu cenderung sama, kesimpulan yang dihasilkan itu cenderung sama ataukah beda, misalnya sama-sama signifikan ataukah sama-sama tidak signifikan ataukah sama-sama sangat signifikan. Kalau cenderung keduanya sama, maka normalitas itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika hasilnya itu beda, misalnya satunya itu ternyata signifikan, satunya tidak signifikan, maka uji normalitas itu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan kembali. Nah, ini adalah solusi yang keempat, melakukan analisis sensitivitas.